Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari, NPM 17130038 dari kelas BKB. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang kepercayaan diri yang rendah pada siswa. Dari identifikasi masalah, dari berbagai informasi yang telah diperoleh melalui pengumpulan data seperti wawancara, maka gambaran umum permasalahan yang diperoleh menyangkut pada bidang pribadi sosial. Adapun karakteristiknya dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, ketidakpercayaan diri dalam menyusun cita-cita. Yang kedua, malu. Yang ketiga, merasa diri kurang menarik. Selanjutnya, diagnosis merupakan kegiatan yang diambil untuk menetapkan faktor-faktor penyebabnya berdasarkan hasil identifikasi masalah. Oleh karena itu, akan dijabarkan mengenai hasil dari diagnosis yang diperoleh, yakni meningkatkan rasa percaya diri yang rendah. Dalam hal ini, menentukan cita-cita. Masa remaja adalah masa yang sangat penting bagi perkembangan pada masa selanjutnya, karena masa remaja menjadi dasar berhasil atau tidaknya seorang menjalani kenyataan hidup pada masa selanjutnya. Kepercayaan diri merupakan suatu bentuk keyakinan akan kemampuan yang dilakukannya, tanpa adanya rasa takut, khawatir, maupun jenis tekanan perasaan lainnya. Coba Anda bayangkan ketika Anda memiliki mental yang tidak kuat dan rasa percaya diri yang tidak baik. Hal yang wajar ketika Anda mengalami mental block atau tekanan perasaan ketika Anda baru pertama kali melakukan hal itu. Yang terjadi tidak wajar adalah ketika Anda merasakan berbagai macam tekanan atau mental, Anda selalu lemah padahal tidak ada penyebab yang pasti, atau Anda yang memiliki berbagai macam skill, bakat, kemampuan, serta berwawasan tinggi, merasa minder, takut, atau melakukan hal yang mudah bagi diri Anda. Jadi, kesimpulannya bahwa masalah yang dialami siswa atau konseli disebabkan faktor antara lain kepercayaan diri yang kurang pada klien dalam menyusun cita-cita, tidak kuat mental, dan minder. Selanjutnya, prognosis. Prognosis merupakan estimasi alternatif pemecahan masalah yang mungkin dilakukan berdasarkan diagnosis. Dari hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa konseling dalam usaha memecahkan masalahnya yaitu pemberian bantuan konseling Gestalt dengan teknik kursi kosong, yang kedua bimbingan melalui konseling perorangan. Yang pertama, pemberian bantuan konseling Gestalt dengan teknik kursi kosong didasari adanya unsur ketidakpercayaan diri yang ditemukan pada diri konseling yang menyebabkan ia bingung akan hidup ke depannya. Konsep dari pendekatan Gestalt dengan teknik kursi kosong sendiri adalah untuk membantu konseling dalam memecahkan masalah-masalah interpersonal yang ada dalam dirinya, seperti rasa kurang percaya diri, sehingga konseling bisa memiliki kesadaran secara utuh akan dirinya. Yang kedua adalah pemberian bimbingan dan konseling kelompok atau KPO. Dengan konseling ini, individu akan diberikan penguatan untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan rasa percaya diri melalui face-to-face atau tatap muka. Tahapan pemberian bantuan konseling Gestalt dengan kursi kosong dilaksanakan sebagai berikut. Yang pertama, praktikkan memberitahukan bagaimana aturan main dari permainan peranan ini. Siswa diminta agar ia bisa menghadapkan suatu situasi di mana kapan ia harus berperan sebagai top dog dan kapan ia harus memainkan peran sebagai underdog. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi kesimpulannya, berdasarkan dari hasil studi kasus yang dilaksanakan di rumah klien, maka dapat diambil kesimpulan yang pertama, studi kasus adalah suatu cara memperoleh data selengkap-lengkapnya tentang individu, terdiri dari identifikasi, diagnosa, prognosis, treatment, evaluasi, dan tindak lanjut atau follow up. Yang kedua, masalah perencanaan karir yang rendah dari siswa yang ditenggarai disebabkan oleh beberapa hal, yakni
kepercayaan diri yang kurang pada klien dalam menyusun cita-cita. Yang kedua, merasa diri tidak menarik atau minder. Yang ketiga, tidak kuat mental atau malu. Selanjutnya, yang ketiga, bantuan yang diberikan kepada siswa yang dituju membantu menyesuaikan masalahnya, yakni yang pertama, memberikan bantuan konseling Gersel dengan teknik kursi kosong, dan yang kedua, konseling perorangan. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.